Masalah. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Andes Ki Haji Soekardi sebagai pimpinan dan seluruh keluarga, ya. Kemudian yang sangat kami banggakan, yang terhormat seluruh yang mengurus dan Zoom online Asyifa. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera Allah menganugerahkan kesembuhan. Bagi yang sudah dituntut oleh Allah, yang kemarin ada jamaah Asyifa yang pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ya menganugerahkan curahan rahmat di alam barzakhnya, amal-amal solehnya diterima oleh Allah, dan kekhilafan dosa-dosanya semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga dianugerahi Gusti Allah sabar, tawakal. Di samping itu, yang sangat kami muliakan guru-guru kita semuanya, para pinisepuh, para alim, ya, yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan. Nah, kemudian juga yang dimuliakan Allah juga, para donatur, tidak terlupakan. Semoga Allah menganugerahkan rizki, ya, yang diinfakkan itu menjadi rizki yang barokah, dan itu yang penting tulus ikhlas. Insya Allah Allah akan memberikan barokah rizkinya. Ya, kemudian yang dicintai Allah, yang disayang Allah adalah para jamaah, yang tetap terus teguh pendirian. Saya sampaikan berulang-ulang, tetap teguh pendirian. Alhamdulillah, setiap ba'da subuh, ini harinya hari Sabtu, dan hari Sabtu ini insya Allah bagi pegawai negeri itu libur, ya. Kemudian juga kalau bagi yang swasta yang masih tetap terus jalan, kalau memang hari Sabtunya itu tidak libur. Dan Alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktunya untuk ngaji. Jadi untuk mengkaji beberapa ilmu. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, ya atas izin Allah, saya mendapatkan amanat hari Sabtu. Hari ini khusus, biasanya hari Kamis. Karena ada permintaan dari Ustadz Wahib kemarin. Karena Ustadz Wahib ini posisinya ada di Gresik sana. Ini dalam rangka akad nikah pagi. Jadi jam 7 sudah akad nikah itu. Salah satu di antara saudaranya atau keponakannya itu. Sehingga saya diminta untuk yang Sabtu. Dan kemarin hari Kamisnya itu Ustadz Wahid, nggih. Mudah-mudahan hari Sabtu ini tetap terus kita bisa menerima beberapa ilmu, ya. Pada pagi hari ini saya menyampaikan sebuah tema, Bapak Ibu, ini lanjutnya, ya, yaitu sebuah tinjauan. Jadi sebenarnya ini tinjauan. Apakah Nabi Muhammad setelah beliau itu ada di Madinah, ya, hijrah ini dari Mekah, itu Rasulullah, ya, mendirikan sebuah negara Islam. Kan, ini kajiannya, apakah memang benar gitu Nabi Muhammad itu mendirikan negara Islam? Ini yang butuh kita cermati, yang butuh kita ini telusuri. Kalau memang Rasulullah pernah memproklamirkan negara Islam,
Nah, itu bagaimana rupanya bukti yang bisa kita ketahui. Begitu Bapak Ibu maksud saya. Karena selama ini ada istilah khilafah gitu. Ya. Ada istilah sakofah gitu. Sakofah Islam, ya. Dan masih banyak lagi istilah-istilah itu. Bahkan yang kemarin itu sedang viral itu mengenai khilafah, gitu ya. Lah, ini bagaimana? Mari kita telusuri. Semoga kita mendapatkan wawasan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, apakah boleh orang Muslim ini memproklamirkan atau mendirikan negara Islam? Anoten, ya. Kemarin ada rupanya tanggapan juga dari pada saat Kiai Haji Profesor Dr. Agil Sirot, ya, itu Ketua Tanfidiyah NU itu, ya Pak, itu juga kita dengar gitu dari pidato-pidato beliau bahwa Nabi Muhammad waktu di Madinah itu tidak mendirikan negara Islam. Nah, ngerti nggih? Gitu. Jadi seperti itu. Ya, tidak mendirikan negara Islam. Bahkan Profesor Dr. Mahfud MD itu baru-baru ini juga kita dengar. Beliau mengatakan bahwa kalau Indonesia ini lalu kemudian dirubah menjadi negara yang disamakan dengan pada saat Nabi Muhammad ada di Madinah, maka hukumnya haram. Begitu menurut Profesor Mahfud MD. Nah, mari sekarang kita ingin menelusuri Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membicarakan sosok Nabi Muhammad itu dari berbagai sudut pandang. Tidak akan pernah selesai. Mulai dari sudut pandang sebagai tokoh agama, ya, kemudian juga sosok pedagang yang sukses, gitu nih. Kemudian juga sebagai kepala rumah tangga, menjadi suami yang sukses, gitu nih. Panglima perang, bahkan Rasulullah itu, ya, dinilai oleh para ahli sejarah sebagai panglima perang juga, subhanallah. Jadi beliau juga sangat lihai untuk mengatur strategi perang. Bahkan dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama jangka waktu 10 tahun di Madinah itu beliau mengalami, ya, dakwah tahapan perang ini 27 kali perang. 27 kali perang, dan itu, ya, diikuti oleh Rasulullah langsung. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ikut terlibat perang itu hanya 19 kali perang. Sedangkan sisanya itu Rasulullah tidak ikut. Itu adalah para analis. Jadi para penganalisa, ulama-ulama sejarah, ya, tentang bahwa Rasulullah itu pernah menjadi panglima perang itu. Bahkan, Rasulullah itu sebagai kepala negara dan pemerintahan. Ngerti Bapak Ibu, ini para analis. Kehadiran seorang nabi dan rasul bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar telah membuka mata sejarah. Bahkan menyedot banyak perhatian ahli ilmu. Betapa tidak, di setiap sepak terjangnya dan segala aspek dalam hidup dan kehidupannya telah menjadi sumber inspirasi para ilmuwan. Bahkan, ya, ada orang yang belum memproklamirkan dia sebagai seorang Muslim yang namanya Michael Hayat itu, Bapak Ibu. Ya, dia termasuk sarjana Inggris, menempatkan posisi Rasulullah Muhammad SAW termasuk tokoh 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, dan beliau ditempatkan pada posisi ranking pertama sebagai manusia yang sukses, ya, sebagai tokoh daripada agama, juga seorang pedagang, juga kepala rumah tangga, sebagai panglima perang, dan lain-lain. Subhanallah.
beliau rupanya juga ya tidak mau mengekspos namanya karena mungkin khawatir nih Bu, karena dunia heboh pada waktu bukunya Michael Hyatt itu disebarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, telah menjadi sumber inspirasi para ilmuwan. Tidak hanya itu, risalah Islam yang dibawanya juga menjadi sumber pedoman hidup bagi kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Sifat universalisme Islam atau yang disebut syumurul Islam atau sumuliyah Islam tidaklah lahir kecuali dari keteladanan dan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sangat agung dan mulia. Para ulama sejarah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah berada di Mekah, Bapak Ibu, beliau dengan gigih menyiarkan Islam. Namun usaha itu rupanya tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Itu ketika di Mekah, yang dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, ketika Rasulullah mulai diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, lalu kemudian diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya, tetapi Rasulullah rupanya waktu di Mekah itu belum memperoleh hasil yang menggembirakan. Nabi dan para pengikutnya saat itu secara politis benar-benar menjadi umat yang terpojok, menjadi umat yang terjepit. Juga di saat yang sama, keadaan masyarakat Yasrib Madinah waktu itu sedang terjadi konflik, Bapak Ibu. Di mana Yasrib maksudnya Madinah, masyarakatnya terdiri dari banyak macam komunitas. Ya, jadi komunitas kesukuan yang telah lama tidak henti-hentinya terjadi pertikaian yang berkepanjangan. Ya, di dalam sirah nabawinya yang ditulis oleh Ramadan Al-Buti, dan Ramadan Al-Buti dalam sirah nabawinya, rupanya Yasrib itu terjadi pertikaian itu membutuhkan waktu 120 tahun. Masya Allah. Jadi terjadi gontok-gontokan, perang ya antar suku, Bapak Ibu. Ya, bahkan itu dibuktikan, ya, konfrontasi itu terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi menurut kesimpulannya ulama sejarah itu disebabkan karena fanatisme golongan, karena fanatisme kesukuan. Kemudian juga terjadinya banyak rupanya macam agama, ya, pada waktu itu. Di samping juga kepungannya, ya, praktek monopoli dan dominasi ekonomi, ya, termasuk pada saat itu ada di Madinah adalah kalangan orang-orang Yahudi dan kalangan orang-orang Arab, gitu. Bapak Ibu, inilah sebabnya. Maka bagaimana mungkin mereka bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam jika situasi dan kondisi mereka tidak mampu melihat karakteristik dan sepak terjang kehidupan sosok seorang nabi. Ngoten maksudipun. Sehingga mereka masih tetap terus seperti itu. Oleh karena itu menurut sebagian ulama sejarah, ya, Nabi Muhammad di samping sebagai seorang nabi dan rasul yang membawa risalah kenabian, beliau juga disebut sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ini analisa sebagian dari ulama sejarah. Sedang pada saat itu Rasulullah ketika ada di Madinah, ya, para ulama sejarah menilai bahwa Rasulullah benar-benar menjadi kepala negara. Jadi pada waktu itu, jadi di Madinah. Bapak Ibu, harus diakui, meski negara Madinah tidaklah sesempurna seperti negara demokrasi sekarang ini, yakni dengan adanya pemilahan dan pemisahan kekuasaan. Jadi misalnya contohnya kalau menurut Montesquieu itu istilahnya ada badan eksekutif gitu ya, ada badan legislatif, sudah ada badan yudikatif, begitu Montesquieu ya dari Perancis itu. Namun Madinah yang disebut-sebut sebagai negara
dipimpin oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi 14 abad yang lalu, adalah negara yang rupanya cenderung berdasarkan hukum. Nah, analisanya ulama sejarah ini. Juga bukan negara monarki absolut, Bapak Ibu. Jadi istilahnya itu kerajaan, gitu. Jadi negaranya bukan negara kerajaan, tetapi negara ini cenderung kepada bentuk demokrasi. Di mana sampai hari ini telah menjadi prototip negara-negara modern. Ya, yaitu 14 abad tahun yang lalu. Wujud nyata bahwa Madinah sebagai negara adalah bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi pemimpin. Bapak Ibu, ini mungkin panjenengan bisa meninjau ya. Jadi melalui kontrak sosial pada saat itu dibuktikan sebuah baiat. Jadi rakyat dan wilayah kekuasaannya jelas. Landasan formilnya, maksudnya konstitusinya jelas. Tertuang dalam Piagam Madinah. Kemudian unsur legislatif, ya badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu secara implisit juga telah dilaksanakan. Ya, pendapatan negara ada di situ, pajak, ya Bu, Bapak Ibu. Ada namanya rampasan perang, ghanimah dan lain-lain. Bahkan politik internasionalnya pun telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi walaupun pada saat itu rupanya tidak terjadi pemilihan-pemilihan itu, tetapi praktek itu rupanya sudah terilhami, ya, bahkan sudah menjadi prototip negara-negara zaman sekarang ini. Bapak Ibu, Madinah dikatakan sebagai wujud suatu negara karena telah memenuhi syarat-syarat pokok pendirian suatu negara. Sebagaimana layaknya sebuah negara modern. Ini analisa ulama sejarah ya. Yaitu adanya wilayah. Ini syaratnya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad ada dalam satu wilayah namanya Madinah. Kemudian adanya rakyat. Pada saat itu sudah ada rakyatnya. Ya. Kemudian juga ada pemerintahan yang berdaulat. Jadi sudah ada. Kemudian juga sudah ada undang-undang dasar, yaitu konstitusi. Pada saat itu terkenal dengan nama istilah Piagam Madinah. Berangkat dari potret ini, ya maksudnya itu kasus ini atau kejadian di atas menjadi suatu hal yang menarik ketika mengkaji karakteristik kehidupan Nabi dan dimensi-dimensi yang ada tersebut. Khususnya dimensi tentang bagaimana peran dan posisi Nabi ketika sudah berada di Madinah itu, Bapak Ibu. Apakah peran dan tindakan beliau bisa dikatakan sebagai peletak pondasi kehidupan di bawah bingkai sebuah negara, di mana Nabi itu sendiri yang bertindak sebagai pemimpin tertingginya? Ini sebuah pertanyaan, para ilmuwan ini. Atau bisa dikatakan secara tidak langsung sebagai orang yang pertama memproklamirkan negara Islam. Ini tinjauannya Bapak Ibu. Ketika konflik di Madinah itu semakin membesar, orang-orang Yahudi sering berkata, tunggulah Rasul terakhir kalian, kata orang-orang Yahudi, yang akan segera tiba. Dan dengan pertolongannya, kami akan mengungguli kalian. Begitu orang-orang Yahudi mengatakan pada saat ada di Madinah. Ketika kalangan masyarakat Yasrib, Madinah itu mendengar risalah kenabian Muhammad, akhirnya mereka itu berdiskusi panjang sesama tokoh Yasrib itu, Bapak Ibu. Akhirnya memutuskan untuk mengundang Nabi Muhammad agar datang ke Yasrib dengan maksud sebagai juru damai di antara mereka. Keadaan ini mengakibatkan mereka yang merasa tertindas berkepanjangan mempunyai suatu harapan akan munculnya seseorang yang dapat menjadi tokoh pengendali yang disegani, yang dapat mengarahkan dan menyelamatkan mereka dari penindasan kemanusiaan, yaitu penindasan ekonomi dan politik pada waktu itu.
Akhirnya setelah beberapa kali bertemu dengan Nabi, beberapa di antara mereka memutuskan untuk memeluk Islam. Nah, ini yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, inilah terkenal dengan janji setia, Bapak Ibu, yang namanya Baiat Aqobah 1 dan kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada seorang sarjana ya namanya Afzalur Rahman ya. Ini seorang ulama kelahiran Pakistan, Bapak Ibu. Ya, itu 1919 gitu. Jadi kita baca juga di bukunya namanya Islamic Methodology in History. Mengatakan bahwa pemuka-pemuka suku mereka itu pergi ke Mekah gitu kan kemarin gitu, untuk menyepakati sebuah janji setia dengan Rasulullah. Jadi ini masyhur dalam sejarah terlaksananya Baiat Aqobah yang tadi sudah saya sampaikan. Baiat Aqobah pertama dan kedua. Di antara salah satu kesepakatannya adalah mereka bersumpah untuk setia kepada ajaran Islam dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Islam. Mereka juga bersumpah setia kepada Rasulullah, siap untuk berjuang, membela dakwah beliau, sebagaimana mereka membela dan melindungi istri dan anak-anak mereka sendiri. Begitu isinya Baiat Aqobah pertama dan kedua. Jadi Baiat Aqobah dan kedua ini memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang pemimpin. Diangkat menjadi seorang juru damai yang bijak. Kemudian Rasulullah diajak oleh mereka untuk hijrah ke Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak peristiwa bersejarah inilah yang mengubah arah perjalanan dakwah Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari kelompok minoritas tertindas menjadi kekuatan politik yang kokoh, solid dan disegani. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib, Madinah ini, sekaligus dinobatkannya beliau sebagai seorang pemimpin dan juru damai yang disegani, merupakan titik awal kehidupan politik bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menurut analisa para ulama sejarah. Bapak Ibu, ya, dalam sejarah peradaban Islam, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama di dunia, Pak, yang meletakkan pondasi kehidupan di bawah bingkai sebuah negara. Ngoten analisanya ulama sejarah, di mana Nabi itu sendiri yang bertindak sebagai pemimpin tertingginya. Menurut mereka, negara itu bernama Madinah. Jadi ini negaranya disebut negara Madinah. Sebuah negara kesepakatan atau perjanjian, Darul Misak, bukan negara Islam. Sekali lagi, bukan negara Islam, juga bukan negara Arab, bukan negara agama, maupun negara khilafah. Ngatakan Bapak Ibu, ini analisa ulama sejarah. Di samping itu menurut mereka, Nabi Muhammad datang ke Madinah itu bukan untuk melakukan kudeta, juga bukan untuk memobilisasi revolusi atau menguasai parlemen agar bisa mengubah konstitusi Madinah. Bukan. Sepanjang beliau hidup di Madinah, juga tidak pernah nyapres. Jadi tidak pernah menjadi calon presiden gitu. Tidak pernah menjabat sebagai khalifah sebagaimana para penerus di generasi berikutnya. Nuwun sewu ini. Jadi ini tinjauan, peradaban yang beliau bangun di masyarakat Madinah bukanlah politik masalah libido kekuasaan atau nafsu menjadi pejabat, rendah diri kepemimpinan, apalagi penyamaran kepemimpinan yang tujuannya untuk sembunyi adalah untuk menumpuk-numpuk harta, bukan. Dan megalomania, maksudnya megalomania itu eksistensi untuk menumpuk-numpuk harta. Tapi Nabi Muhammad adalah manusia yang rendah hati, bukan rendah diri, seperti kebanyakan tokoh di kurun yang berlagak modern. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang tinggi budi, bukan tinggi hati, sebagaimana atmosfer ketokohan di banyak negeri 14 abad sesudahnya.
Bapak Ibu, hijrah beliau ke Madinah adalah hijrah untuk memayu hayuning bawono. Itu menurut ulama sejarah. Ya. Berarti melindungi dari segala hal yang dapat mengganggu keamanan atau dari ketidaknyamanan akibat suatu keadaan. Sedangkan yang dipayungi adalah hayuning bawono, yaitu rahayuning jagat atau keselamatan dan kelestarian dunia seisinya. Subhanallah. Nonton ya? Ini analisa. Mengajak semua penduduk Madinah yang bersifat heterogen itu, majmuk itu, untuk memperjanjikan perilaku di antara mereka menuju gemah ripah lojinawi dengan acuan legolilo kepada mereka. Ngerti Bapak Ibu? Mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, memperkeluargakan tuan rumah dengan pendatangnya. Tidak ada kekuasaan manusia atas manusia. Subhanallah. Bahkan tidak ada otoritas bikinan golongan pandai yang mengikat rakyat banyak sebagaimana semua konstitusi di abad modern ini. Itu analisa. Ya. Keadaan ini diwujudkan oleh Rasulullah. Misalnya dengan membangun masjid, mempersaudarakan masyarakat Yasrib, ya, membuat undang-undang. Ini nun sewu Bapak Ibu. Undang-undang ini istilahnya kalau sekarang itu konstitusi yang terkenal dengan Piagam Madinah. Bahkan tahapan dakwah Nabi melalui perang, bahkan sampai perang Bapak Ibu, untuk membela diri dan kehormatan. Nabi Muhammad juga membangun angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar, untuk melindungi segenap warga negara yang setia kepada negara Madinah. Situasi Timur Tengah pada masa itu berada dalam kekacauan dan ketidakpastian. Untuk umat Islam sebagai suatu komunitas menghadapi berbagai ancaman dan gangguan, terutama dari kalangan orang-orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi mereka. Semenjak di Mekah, setelah umat Islam berhijrah dan berhasil mendirikan negara Madinah, mereka semakin geram dan seringkali mengganggu. Bapak Ibu, selain itu, dua imperium dunia yang pada waktu itu dan berkonfrontasi sebelum datangnya Islam dan terbentuknya negara Madinah, yakni Persia dan Romawi pada waktu itu, masih tetap eksis dalam wilayah Timur Tengah pada waktu itu. Untuk itulah maka Nabi mempersiapkan angkatan bersenjata dan siap memobilisasi mereka menghadapi musuh. Sebagai kepala negara, beliau mengajak seluruh komponen masyarakat Madinah yang heterogen untuk membela negara. Meskipun kenyataannya umat Islam lah yang selalu tampil pada waktu itu. Pada kenyataannya Nabi tidak melakukan ofensif perang yang terjadi di masa Rasulullah lebih kepada pembelaan negara. Bapak Ibu, perang di masa Rasulullah itu hanya kepada pembelaan negara dan masyarakat Madinah, kecuali karena adanya serangan dan pengkhianatan. Dalam peperangan Nabi melarang membunuh anak-anak. Nabi juga melarang kaum perempuan untuk dibunuh. Orang tua renta dan rakyat sipil yang tidak melakukan pemusuhan. Meskipun dihalalkan ghanimah pada saat itu. Jadi dihalalkan harta rampasan. Tetapi tidak mengizinkan ya merampas harta penduduk sipil. Selain itu, Nabi Muhammad selalu terbuka untuk berdiplomasi, membuat perjanjian untuk gencatan senjata dan perdamaian seperti yang terjadi antara lain perjanjian Hudaybiyah. Ya, Bapak Ibu, kepada warga Madinah yang melakukan pengkhianatan, makar terhadap negara, itu diberi peringatan oleh Rasulullah dan Rasul juga memberi sanksi demi menjaga stabilitas negara dan keselamatan seluruh warga negara. Kebijaksanaan Nabi ini semuanya menjadi saksi atas kebesaran beliau sebagai seorang negarawan yang terpusat di kota Madinah pada waktu itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Proses pengangkatan Nabi sebagai pemimpin atau kepala negara ini didasarkan kepada kesepakatan yang disebut dengan perjanjian. Ya, dalam ilmu politik, proses ini disebut kontrak sosial. Ya. Hikmah kontrak sosial itu berimplikasi baiat
adalah proteksi adopsi. Jadi ngoten maksudnya. Dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sama halnya dengan masyarakat kesukuan. Menerapkan sebuah sistem politik proteksi. Di mana suku-suku yang kuat dapat diminta melindungi suku-suku yang lemah. Pada masa awal-awal Rasulullah menapakkan kaki di Madinah, Rasulullah dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, Bapak Ibu. Kaum muhajir, maksudnya pengungsi dari Mekah, hidup serba kekurangan. Tidak berdaya. Dan tidak mempunyai berbagai sarana penghidupan. Di samping itu, kaum Yahudi Madinah bersekongkol dengan orang-orang munafik dan kafir musyrik Mekah untuk memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Mereka juga mengancam untuk menyerang Madinah yang bertujuan memporak-porandakan komunitas muslim yang pada waktu itu masih sedikit jumlahnya. Akan tetapi Bapak Ibu, ikatan janji setia yang telah mereka ikrarkan kepada Nabi dalam menghadapi kenyataan yang sangat sulit ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil serangkaian langkah untuk mengokohkan Madinah sebagai suatu negara yang mempunyai otoritas baik secara sosial politik maupun secara ekonomi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka beliau tahu persis apa sebenarnya pilar penting sebagai prioritas utama yang harus beliau lakukan untuk membangun umatan wasaton, umat penengah, yaitu sebuah umat yang beriman kepada Allah dan berakhlak mulia, yang dilandasi dengan persatuan serta persaudaraan yang sangat kuat. Subhanallah. Rasulullah juga melakukan reformasi di masyarakat. Bagaimana menyatukan hati nurani mereka. Ini yang agak berat. Dan membangun masyarakat Islam yang baru. Di atas fondasi syariat Islam yang kuat dan kokoh. Selanjutnya Nabi juga menjaga dan memelihara hukum ketertiban di seluruh wilayah suku-suku yang ada di Madinah dan yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi Muhammad juga membuat undang-undang konstitusi perjanjian dengan pemuka-pemuka suku Arab dan suku-suku Yahudi yang hidup di Madinah yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Misak al-Madinah. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk. Di antara substansi konstitusi tersebut adalah membangun ikatan persaudaraan timbal balik antara golongan muhajirin sebagai pengungsi dari Mekah dan kaum Ansor sebagai pelindung dan penolong yang telah lama menetap di Madinah, juga berfungsi untuk mempererat hubungan mereka, baik secara komunitas sosial maupun ekonomi, sehingga keduanya menjadi sebuah kekuatan sosial. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam piagam itu juga Rasulullah menerapkan prinsip kebebasan dalam beragama. Misalnya orang Yahudi bebas melaksanakan agama mereka. Dan karena itu kaum muslimin di Madinah tidak boleh juga menghalangi mereka untuk beribadah. Dalam hubungan dengan kewajiban pemerintah Madinah untuk melindungi orang-orang non-muslim yang dinamakan kaum dhimmi atau kafir dhimmi. Begitu besar perhatian Rasulullah selaku kepala negara Madinah terhadap non-muslim. Beliau juga memperingatkan pengikutnya agar tidak memusuhi golongan kafir dhimmi ini. Karena keselamatan dan keadaan mereka menjadi tanggung jawab kepala negara. Baik orang Yahudi maupun Kristen memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan agamanya. Subhanallah. Bangsa Yahudi dalam perjanjian ini, Bapak Ibu, kehidupan dan kekayaan mereka dilindungi oleh negara Madinah, serta berbagai bentuk tindakan kriminal yang dinyatakan ilegal. Maka dengan tercapainya kesepakatan ini, telah lahir sebuah masyarakat baru di Madinah itu. Subhanallah. Ngoten nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, keadilan, dan kedamaian, maka dalam pemerintahan itu, ya pemerintahan Nabi pada saat itu, ya itu kan mestinya ada tugas-tugas Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pengaturan, misalnya umpamanya mengenai masalah departemen-departemen. Tetapi pada waktu zaman Rasulullah, semuanya itu dihandle ya oleh Rasulullah.
sebagai sentral pengendali tunggal yang memegang dan menangani semua lembaga-lembaga itu. Kita saksikan juga Madinah yang disebut-sebut sebagai negara ini tidak pernah ada pembicaraan tentang batasan waktu. Jadi misalnya contoh periodisasi dalam memimpin gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan 5 tahun sekali Bapak Ibu. Jadi tidak ada di situ. Beliau juga tidak mengangkat siapa yang menjadi wakilnya. Maksudnya wakil pemimpinnya. Juga yang bertugas sebagai menteri-menterinya atau kabinet dalam kekuasaannya. Walaupun demikian, dalam prakteknya Nabi Muhammad sebagai kepala negara, untuk setiap keputusan yang beliau tetapkan, Nabi Muhammad selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat, termasuk melakukan musyawarah ya dengan sahabat-sahabat senior, para profesional ya, dan beliau tidak juga bersikap otoriter. Subhanallah Bapak Ibu. Kiranya perlu dicatat dalam proses musyawarah sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah, itu berhak mengeluarkan pendapat misalnya tentang sesuatu yang menjadi pokok masalah. Beliau tidak pernah bersikap atau memperlihatkan tanda-tanda bahwa beliau lebih mendominasi daripada sahabat-sahabatnya sebagai mitra dalam pengambilan setiap keputusan. Masa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Bapak Ibu ya, kalau sekarang ada gambaran badan legislatif misalnya, kewenangannya tidak seperti pemerintahan yang ada sekarang ini. Karena pada masa Nabi menjadi pemimpin, badan legislatif itu tidak dapat membuat produk hukum yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Lembaga ini tidak punya otoritas untuk merumuskan konstitusi, jadi produk hukum, atau mengamandemen perundang-undangan yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Lembaga ini hanya dapat mengkodifikasi, menghimpun berbagai jenis peraturan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ngoten Bapak Ibu. Untuk mengambil suatu keputusan politik misalnya, dalam beberapa kasus yang dipandang penting dan dalam keadaan mendesak, Nabi Muhammad selalu mengedepankan musyawarah dengan para sahabat-sahabat senior, para profesional. Misalnya contoh, ini ada contoh. Ketika Nabi Muhammad itu memutuskan mengenai masalah tawanan perang, misalnya Bapak Ibu, ya, ini Abu Bakar diminta pendapatnya agar tawanan tersebut, kata Abu Bakar, dimaafkan aja Rasulullah, ya, dan dibebaskan saja, tapi dengan syarat minta tebusan dari mereka. Itu Rasulullah pernah mengkonsultasikan mengenai sikap Nabi Muhammad ya menghadapi tawanan perang pada waktu itu. Ini perang Badar Bapak Ibu. Sedangkan pendapatnya Umar bin Khattab menyarankan supaya mereka dibunuh saja Rasulullah. Padahal pada saat itu Bapak Ibu ada paman-paman Rasulullah misalnya kayak Al-Abbas itu ikut terlibat pada waktu itu. Kemudian juga saudara-saudara Nabi pada saat itu. Makanya Nabi Muhammad itu minta pendapatnya, ya, pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Umar, itu Bapak Ibu. Bahkan ini disebut di dalam suatu ayat Bapak Ibu mengenai masalah keputusan bagaimana Rasulullah itu ya mensikapi tawanan perang. Ini ya. Nuwun sewu Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Salam, Pak Ustadz. Pak Ji, monggo buka Pak. Surat yang ke-8 Al-Anfal ayat 67. Surat 8. Ini maksudnya gambaran Rasulullah ketika memutuskan peristiwa-peristiwa yang mendesak dalam bidang sosial dan politik, Bapak Ibu. Surat 8 ayat 67, Pak Ji. Iya, Pak Ustadz. Saya bacakan ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Iya, ini salah satu di antara contoh ya bahwa Nabi Muhammad itu apabila ada peristiwa politik yang mendesak itu selalu berkonsultasi Bapak Ibu, musyawarah gitu dengan sahabat-sahabat yang senior, juga sahabat-sahabat yang profesional gitu nggih, mengenai masalah tawanan perang misalnya. Lah, ayat ini kesimpulannya adalah pendapatnya Abu Bakar itu supaya dimaafkan aja. Kemudian suruh nebus saja dengan tebusan, ya. Kemudian juga ada yang disuruh untuk mengajar Al-Quran, begitu Bapak Ibu. Itu adalah pendapatnya Abu Bakar. Sedangkan pendapatnya Umar kan, ya, bunuh aja ya Rasulullah. Karena dia itu sudah boleh memerangi panjenengan. Pancung aja, dipenggal aja kepalanya. Bapak Ibu, lalu kemudian turunlah ayat ini yang memberitahukan kepada Rasulullah bagaimana. Maka dalam menghadapi situasi seperti itu, menurut ulama-ulama tafsir, diperbolehkan ya untuk membebaskan tawanan perang itu, akan tetapi itu dengan syarat Bapak Ibu, yaitu membayar ya pada saat itu. Kemudian uang itu dipakai untuk dakwah. Tapi Umar tidak begitu. Bunuh aja ya Rasulullah. Kedua-duanya juga benar. Ngaten. Pada waktu zaman Nabi Nuh itu Bapak Ibu sampai berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan ada seorang pun di muka bumi ini yang kafir kepadamu. Ya, timpakan semua azab. Mantap Bapak Ibu. Tetapi juga ada yang lainnya. Ya, nabi yang lainnya itu Bapak Ibu yang juga memaafkan tawanan itu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad juga dalam menghadapi strategi perang, ya, pada waktu itu perangnya adalah perang Khandaq, itu perang Ahzab Bapak Ibu ya, perang Khandaq ini, itu minta rupanya pendapat Salman Al-Farisi, ya, dalam menghadapi tentara kafir Quraisy Mekah pada saat dan sekutunya dengan menggali parit gitu. Jadi menggali di situ itu menggali parit-parit di sekitar Madinah. Jadi makanya ini terjadi pada waktu zaman Rasulullah. Ini pendapatnya Salman Al-Farisi. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi pada waktu zaman Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin ketika berdirinya negara Madinah itu. Ini ulama-ulama ahli sejarah ya memberitahukan bahwa Rasulullah memang pada saat itu sudah mendirikan negara namanya negara Madinah. Jadi bukan negara Islam, bukan negara rupanya Arab, bukan, tapi negara Madinah. Begitu analisanya yang disepakati oleh para ulama ahli sejarah. Karena apa? Karena Rasulullah yang pada saat itu menjadi panglima perangnya, Rasulullah yang pada saat itu menjadi pemimpinnya, dan semua gambaran masalah yang ada hubungannya dengan badan yang namanya badan legislatif, eksekutif, ya, yudikatif dan lain, semuanya dihandle oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sedikit juga ya mengambil sebuah keputusan pada saat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu itu kisah perjanjian Hudaybiyah misalnya. Ya, ini adalah beberapa masalah politik yang langsung diputuskan Nabi dengan mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat pada saat itu. Seperti yang terjadi dalam menghadapi delegasi kaum kafir Quraisy ketika terjadi ratifikasi atau penerimaan perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Dikisahkan Bapak Ibu, ketika dilakukan perundingan gencatan senjata antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy, Rasulullah memimpin langsung delegasinya. Dan dari pihak kafir Quraisy dipimpin oleh seorang diplomat ulung bernama Suhail pada saat itu. Sebagai perambul naskah perjanjian itu, Rasulullah meminta diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ditolak oleh Suhail. Oh, ngaten. Karena kalimat itu asing katanya. Lalu Suhail mengusulkan kalimat Bismika Allahumma, kalimat yang populer di tengah masyarakat Arab kala itu.
ya, bismika Allahumma. Sebagai penutup perjanjian itu juga diusulkan dengan kata hadza ma qadha alaihi Muhammad Rasulullah. Ya, perjanjian ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Akan tetapi Suhail kembali menolak kalimat tersebut dan mengusulkan kalimat hadza man qudhiya alaihi Muhammad bin Abdullah. Ngoten. Jadi perjanjian ini ditetapkan oleh Muhammad putra Abdullah. Ngoten Bapak Ibu. Akibat pencoretan kata basmalah dan kata Rasulullah membuat para sahabat Nabi tersinggung dan menolak perjanjian tersebut. Namun Rasulullah meminta para sahabatnya untuk menyetujui naskah perjanjian itu. Masya Allah. Konon Rasulullah mengambil sendiri penulisan naskah itu. Karena para sahabat tidak ada yang tega mencoret kata Rasulullah yang dianggapnya sebagai salah satu prinsip dalam akidah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu termasuk keputusan Nabi ketika menghadapi masalah politik Bapak Ibu yang mendesak pada waktu itu. Contoh mungkin lagi nih, badan eksekutif misalnya, ini eksekutif ya. Pada waktu Nabi menjadi pemimpin Madinah, badan ini hanya bisa dijalankan dengan hukum syariah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, serta mengokohkan kehidupan sosial yang berdasarkan prinsip kebaikan, berdasarkan prinsip kesolehan dan keadilan, juga sesuai dengan perintah Allah. Misalnya contoh Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, ngeten nggih, jika seorang budak hitam yang cacat diangkat menjadi pemimpin kalian, kata Rasulullah, dan dia memimpin kalian sesuai dengan ketetapan kitab Quran dan As-Sunnah, maka dengarkan dan taatilah dia. Ini masalah eksekutif ini ya. Dengarkan dan patuhilah. Walaupun gubernur kalian, kata Rasulullah, adalah seorang budak hitam yang kepalanya hitam dengan sekepis seperti kismis. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Maksudnya tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bermaksiat kepada Sang Khalik. Ketaatan itu hanya diberikan dalam hal-hal yang benar. Jika seseorang menyaksikan sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, kata Rasulullah, maka dia harus bersabar. Karena tidaklah seseorang memisahkan diri dari suatu jamaah, lalu dia mati, kata Rasulullah, kecuali matinya itu seperti mati pada zaman jahiliyah. Tidak boleh taat kepada perbuatan dosa. Taatnya hanya diwajibkan ya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa pemimpin itu yang tetap menegakkan kebenaran dan keadilan, maka taatilah dia. Akan tetapi kalau dia sudah durhaka ya kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada seorang pun yang boleh taat kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mengenai masalah yang ada hubungannya dengan badan eksekutif pada waktu zaman Nabi. Tetapi badan ini tidak tersendiri, Pak. Tidak dipilah-pilah, tidak. Tetapi ternyata Rasulullah juga sudah mempraktekkan yang namanya eksekutif ini. Bapak Ibu ada satu lagi, nggih. Badan yudikatif. Kan? Pada waktu Rasulullah menjadi pemimpin negara Madinah, batas-batas kekuasaan dalam badan yudikatif ini, ya, dalam agama Islam namanya disebut kodok, ya, juga didefinisikan secara tegas oleh hukum syariah. Wewenang kekuasaan dan operasi lembaga yudikatif ini diselenggarakan dalam koridor Al-Quran dan hadis. Nanti Bapak Ibu, sebagaimana dikemukakan dalam suatu riwayat, misalnya, ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman sebagai hakim, Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, bagaimana caranya mengambil keputusan, wahai Mu'ad? Mu'ad bin Jabal menjawab, bahwa dia akan memutuskan berbagai keputusan berdasarkan Al-Quran. Lalu Nabi menjawab lagi, Nabi bertanya, bagaimana Mu'ad apabila tidak ditemukan di dalam keterangan Al-Quran itu? Lalu Mu'ad menjawab, aku akan memutuskan dengan sunnah Rasul. Ketika Mu'ad lalu kemudian menjawab lagi Rasulullah, bagaimana wahai Mu'ad kalau tidak ditemukan keterangan dalam petunjuk as-sunnah? Mu'ad menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan segenap kekuatan intelektual rohaniyahnya untuk membuat keputusan itu. Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'ad bin Jabal sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap hal-hal yang diridhoinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada saat itu Rasulullah juga pernah menghukum, ya, mengkisos Bapak Ibu kepada satu kasus, dan Rasulullah sendiri yang mengkisosnya. Ada dalam satu kisah, ya, dalam hadis ini Bapak Ibu, riwayat Imam Muslim telah menceritakan kepada kami, ya, Hajat Anas bin Malik berkata, ada seorang Yahudi menumbuk kepala seorang budak perempuan dengan 2 batu. Ini kisahnya. Maka budak perempuan tersebut ditanya, sebutkanlah siapa yang mencederaimu, kata Rasulullah. Apakah yang melakukannya itu Fulan bin Fulan? Hingga disebut nama seorang Yahudi itu. Maka orang Yahudi itu lantas dihadapkan kepada Nabi. Nabi tiada henti menginterogasinya sehingga ia mengakui. Kemudian Nabi mengkisos orang Yahudi itu dengan meretakkan kepalanya dengan batu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebut lagi Bapak Ibu, Rasulullah juga ketika terjadi pencurian, ya, kaum Quraisy disibukkan oleh masalah wanita yang mencuri pada zaman Nabi dalam perang Fath Mekah. Mereka mengatakan, siapa yang dapat berbicara dengan Rasulullah? Mereka mengatakan, tidak ada yang berani selain Usama bin Zaid. Karena Usama bin Zaid itu adalah termasuk orang yang dicintai Rasulullah. Coba undang Usama bin Zaid itu. Dan mintalah agar supaya tidak dipotong tangannya si wanita ini. Ya begitu. Lalu Usama berbicara kepada Rasul. Maka wajah Rasulullah berubah sambil mengatakan, wahai Usama, apakah kalian minta syafaat atau pertolongan dalam masalah hudud ini? Nah, Bapak Ibu. Lalu Usama bin Zaid mengatakan kepada beliau, mohonkan ampunan untukku, wahai Rasulullah. Ya, di waktu sore Rasulullah berdiri dan berkhutbah, beliau memuji Allah yang layak untuknya. Kemudian beliau bersabda, ya, sesungguhnya umat dahulu itu binasa karena mereka ketika orang mulia di antara mereka mencuri, dibiarkan saja. Ketika orang-orang pangkat mencuri, dijarnoai, dibiarkan saja. Akan tetapi, ya, ketika orang lemah di antara mereka mencuri, maka ditegakkan aturan kepadanya. Sesungguhnya saya bersumpah dengan jiwa yang ada di tangannya, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Begitu Bapak Ibu ketegasan Rasulullah mengenai masalah badan yudikatif ini. Ini yang dimaksud. Jadi pada waktu zaman Nabi Muhammad, semua badan-badan itu dihandle semua oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itu juga ya mengenai administrasi negara pada saat itu ada sumber pendapatan negara misalnya pada saat itu Bapak Ibu ya sumber pendapatnya adalah ghanimah, itu adalah harta rampasan ya pada saat itu. Kemudian ada namanya fa'i, adalah harta rampasan yang diperoleh tanpa melalui perang. Itu harta fa'i. Menjadi sumber pendapatan negara yang kadang-kadang saja harta fa'i itu oleh Rasulullah dibagikan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian juga sumber pendapatan lain adalah zakat. Jadi untuk zakat didistribusikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, maksudnya dimerdekakan. Ya, orang-orang yang berhutang. Pada saat itu. Kemudian sumber pendapatan yang adalah jizyah. Jizyah itu adalah pajak Bapak Ibu. Jadi pada saat itu, kalau umat muslim itu disuruh bayar zakat, dan kepada orang non-muslim itu disuruh bayar pajak pada saat itu. Kemudian juga ada sumber pendapatan adalah kharaj, yaitu pajak tanah yang ditarik dari petani non-muslim sebagai kompensasi ya bagi pemberian hak kepemilikan tanah kepada mereka. Jadi semacam pajak Bapak Ibu. Besaran pajak yang diberikan kepada negara seperti 50% biasanya diperoleh dalam bentuk barang, penghasilan, dan lain-lain. Masya Allah. Kemudian pada waktu zaman Nabi juga ada istilah Baitul Mal. Ya, khusus menyimpan harta zakat. Nabi juga menerapkan harta ghanimah, rampasan perang sebagai kekuasaan pendukung perekonomian pada waktu itu. Kemudian disimpan ada di Baitul Mal. Ya, mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan dalam rangka menelusuri dan meninjau ya apakah waktu di Madinah itu layak dikatakan sebagai apa namanya pemuka yang mendirikan negara Islam. Jadi ini rupanya para ulama berpendapat itu bukan negara Islam Pak,
Akan tetapi itu negara Madinah. Dan Nabi Muhammad rupanya bisa menyatukan umat sebagai kekuatan sosial pada waktu itu. Semoga sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan ada di pagi ini memberitahukan kepada kita, jadi layakkah Nabi Muhammad itu sebagai pendiri negara Islam atau negara Madinah atau khilafah? Wallahu a'lam bishawab. Itu dipersilakan Bapak Ibu untuk menelisik sendiri. Sekian Pak Haji Alwi, saya serahkan kepada panjenengan. Monggo Pak. Terima kasih.